Gadis ini terlihat sangat menakutkan. Malam pernikahan membunuh 74 nyawa keluarga suaminya. Tapi dia tidak gila. Tapi korban orang jahat. Saya akan perlahan menceritakan semuanya. Grace dan Alex telah bersama selama 10 tahun. Akhirnya mereka memasuki aula bersama. Malam pernikahan dua orang sedang ingin punya satu malam yang sangat hot. Tiba-tiba. Oh shit. Apa? Tuhan, bisakah Bibi memberi kami beberapa menit? Seluruh keluarga sedang menunggunya. Ya, kami akan segera turun. Setelah Bibi pergi, Alex berkata kepada Grace. Ada tradisi di rumah aku. Jika ingin menjadi anggota keluarga, harus bermain game di malam pernikahan. Grace bahkan tidak memikirkannya, itu hanya permainan. Heyo main. Semua orang duduk di meja makan menunggu Grace. Ayah mertua memberikan Grace sebuah kotak antik. Dan menyuruhnya untuk memilih kartu apa saja dari kotak. Apa itu menulis gadis? Itu menulis. Katanya petak umpet, apakah kita benar-benar harus memainkan ini? Oke, lalu siapa yang bersembunyi, siapa yang mencari? Karena kamu anggota baru, sayang. Kamu akan menjadi orang yang bersembunyi. Kemudian permainan dimulai. Ayah mertua menjelaskan secara singkat kepada Grace tentang aturan main. Lalu matikan semua kamera keamanan. Selanjutnya, Grace mulai berlari mencari tempat untuk bersembunyi. Pada akhirnya dia memutuskan untuk bersembunyi di lift makanan. Namun, pada saat yang sama, ayah mertua membagikan senjata kepada setiap orang di rumah. Senjata ini bukan mainan. Itu senjata yang sangat mematikan. Apakah ini pernikahan sialan? Jelas ingin mengambil nyawa putri orang. Grace bersembunyi di lift masih tidak tahu. Hanya berpikir bahwa keluarga suami suka bermain game. Waktu berlalu lama. Grace begitu misterius di dalam. Dia berlari keluar, tapi... Tuhan, kau membuatku ingin pipis di rokku. Kamu harus mendengarkan ini Grace. Apa yang kita lakukan? Georgie, aku tahu kau di sini. George? Di sini, saya menemukannya. Grace menatap wanita yang sudah meninggal dan tidak percaya itu nyata. Dia menutup mulutnya dengan tangannya. Iya Yesus. Itu adalah Clara. Apakah dia terlihat seperti mengenakan gaun pengantin putih besar? Emily. Kenapa kau menembak wajahnya, sayang? Kamu hanya perlu menangkapnya hidup-hidup, dia harus hidup untuk upacara. Grace bersembunyi di balik tempat tidur akhirnya mengerti kebenaran. Saat ini, dia tidak berani mengeluarkan suara. Lalu semua orang pergi. Setelah itu, Alex antar Grace ke ruang bawah tanah rahasia yang gelap. Alex menjelaskan sebentar. Dia bilang harus percaya padanya. Dia akan mengeluarkan Grace dari sini. Grace panik, tidak ada cara lain. Harus memilih untuk mempercayai suaminya. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk memisahkan aksi. Alex pergi ke ruang keamanan, buka semua gerbang. Lalu suruh Grace turun ke dapur. Melarikan diri dari sana. Sial, Emily tembak di tengah. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Beruntung bertemu penembak bodoh. Grace baru saja lolos dari kematian. Lalu dia pergi ke ruang baca. Secara tidak sengaja bertemu dengan saudara laki-laki suaminya, Daniel. Daniel tidak suka permainan ini. Dia memberi Grace 10 detik untuk melarikan diri. 2.5. Dia di ruang baca. Mendengar panggilan. Seluruh keluarga bergegas ke sana. Daniel mengatakan dia tidak hati-hati dan membuatnya melarikan diri. Tidak ada yang meragukan. Pada saat itu seorang pelayan datang dan berkata bahwa dia telah melihat Grace. Tapi segera dipukuli. Oh my God! Mengapa ini terus terjadi padaku? Tidak apa-apa, tenang. Sementara itu, Grace berlari ke aula besar. Dia menemukan senapan. Lalu dia berlari ke dapur seperti yang dijanjikan. Tapi Grace menemukan pintu belum dibuka. Mungkin suaminya belum berhasil. Dia akan menembak kunci pintu dengan pistol. Menemukan tidak ada amunisi di pistol. Dia mendengar langkah kaki di luar.
Grace buru-buru bersembunyi tanpa mengeluarkan suara. Dia merayap ke laras pistol. Alex juga telah membuka kunci pintu dengan lancar. Grace menodongkan pistol ke pelayan dan memaksanya untuk menjauh. Pistol itu adalah hiasan. Apakah Anda pikir saya sebodoh itu? Fuck yeah. Dia di sini. Buka pintu sialan ini. Grace hanya bisa lari. Ayah mertua bergegas untuk menangkap Alex. Lalu Alex membalikkannya dan mendorongnya ke atas meja. Dia adalah istriku. Alex, kamu tidak usah melakukan ini. Iya Tuhan. Dia segalanya bagiku. Grace mendengar suara di depan dan panik. Jadi dia bersembunyi di lift lagi. Ketika membuka pintu, melihat seorang pelayan yang ketakutan bersembunyi di dalam. Grace ingin pelayan memberikan ruang untuknya. Namun dia tidak menginginkan itu. Ini dia. Grace berlari keluar dari mansion. Lari seperti orang gila ke gerbang utama. Di tengah jalan, bertemu seorang pencari. Dia harus bersembunyi di kandang kambing. Georgie. Grace melihat anak itu. Dia berdiri dengan percaya diri. Aku tahu ini menakutkan tapi... Gadis ini baru saja jatuh ke dalam lubang yang penuh dengan mayat. Baru saja tertembak di satu tangan. Keinginan kuat untuk hidup membuatnya mencoba memanjat. Tapi tangganya rusak. Grace meraih tangan yang melayang. Ketika dia menggunakan tangannya yang satu untuk berpegangan. Luka di tangannya menyebabkan rasa sakitnya mati dan hidup kembali. Dia dipaksa untuk merobek gaun pengantinnya. Perban luka. Lalu seret tubuh yang lemah. Terus mencari cara untuk bertahan hidup. Dia akhirnya menemukan pintu keluar. Dia mencoba melewati pagar. Tapi dia harus membayar harga yang mahal. Tubuh memiliki beberapa luka lagi. Tepat pada waktunya, sebuah mobil lewat. Demi Tuhan, terima kasih. Pergi dari sini. Apa salah denganmu? Grace benar-benar putus asa. Tidak ada waktu untuk berpikir. Harus lari dulu. Grace berlari seperti dikejar anjing. Tapi dua kaki tidak sekuat sama dengan mobil. Kepala pelayan melompat keluar dan menangkapnya. Dua orang bertarung di rumput. Pengurus rumah tangga hendak menembak, tetapi dia didorong jatuh jauh. Grace membuka ikat pinggang di roknya. Menggunakannya untuk mencekik pengurus rumah tangga tua. Setelah beberapa saat, pengurus rumah tangga tua itu pingsan. Kemudian, dia mencuri mobil dan pelarian. Tidak berharap mobil memiliki fungsi anti-pencurian. Otomatis berhenti di pinggir jalan. Sementara Grace putus asa. Tiba-tiba, Grace ditembak obat bius. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, kepala pelayan menurunkan kewaspadaannya. Grace memberinya tendangan. Mobil kehilangan kendali dan berputar-putar di hutan. Grace turun dari mobil. Kemudian bertemu Daniel. Grace memohon Daniel untuk memaafkan dia. Tapi kali ini dia tidak memberinya kesempatan. Keluar. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya diikat di atas meja berbentuk bintang. Mereka tampaknya membuat pengorbanan. Ayah mertua mengangkat pisau untuk menikamnya. Tiba-tiba merasa tidak enak badan. Seluruh keluarga tiba-tiba muntah. Ternyata Daniel yang memasukkan obat ke dalam air. Daniel penyelamatan Grace. Mereka berdua belum pergi jauh. Istri Daniel muncul untuk menghalangi jalan mereka. Wanita ini gila. Langsung tarik pelatuknya dan pukul Daniel. Pergi. Tremkash.
Grace melarikan diri tanpa istirahat. Tapi bertemu ibu mertua yang tepat memegang busur dan anak panah. Ibu mertua bergegas berkelahi dengan menantu perempuannya. Grace dicekik sampai mati lemas. Dia mengulurkan tangan dan meraih kotak di sampingnya. Lalu, Grace dengan keras menghancurkan kepala ibu mertuanya. Wajah ibu mertuanya hancur. Suaminya datang berlari saat ini. Alex menyaksikan dengan matanya sendiri dipukuli oleh istrinya sehingga dia tidak bisa mengenalinya lagi. Dia tidak bisa menerima. Mulai sekarang, keduanya tidak bisa kembali seperti semula. Dua orang saling meminta maaf. Alex membelai wajah Grace. Tapi setelah itu, dia di sini. Seluruh keluarga datang ke satu sama lain. Bibi berkata mereka harus bergegas sebelum fajar. Dan Grace ditangkap oleh keluarga suaminya. Panjang umur Tuan. Untungnya, pisau itu hanya menembus bahunya. Grace memegang pisau dan bertekad untuk melawan sampai akhir. Tepat ketika bibiku mengetahui bahwa itu sudah pagi. Mereka berpikir itu sebelum fajar. Jika mereka tidak bisa membunuh Grace, mereka akan mati. Takut memejamkan mata tapi 5 menit telah berlalu. Belum melihat sesuatu terjadi. Gadis ini harus mati. Bibinya hancur berkeping-keping di tempat. Semua orang terkejut. Setelah itu, tidak ada yang lolos dari penghakiman iblis. Satu persatu meledak seperti balon. Lihat mereka mendapatkan pembalasan. Grace tidak bisa menahan tawa. Alex melihat bahwa semua orang sudah mati. Jadi dia mulai berbaikan dengannya. Alex bilang aku tidak seperti mereka. Melihat seluruh keluarga sudah mati, dan Anda tidak. Tapi Grace tidak lagi mempercayai orang itu. Grace melepas cincin kawinnya. Saya ingin cerai. Maka seluruh keluarga suami kembali ke tanah air. Hanya menantu perempuan yang tersisa. Grace berjalan keluar dari rumah yang terbakar. Duduk di tangga menyalakan rokok. Dia tidak percaya itu. Baru saja menikah kemarin. Hari ini sudah menjadi seperti. Semua terjadi seperti mimpi. Pada saat ini, polisi tiba di tempat kejadian. Dia bertanya padanya apa yang terjadi. Tuhan, apa yang terjadi padamu? Tentang orang rumah suami.